Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang materi teori masalah sosial. Menurut Soitomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian warga masyarakat. Sedangkan teori masalah sosial dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama teori fungsionalisme struktural, yang kedua teori konflik, dan yang ketiga teori interaksionalisme simbolik. Yang pertama yaitu teori fungsionalisme struktural. Teori ini menyatakan bahwa permasalahan sosial timbul di masyarakat sebagai akibat masyarakat belum mampu menjalankan fungsinya masing-masing dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Secara garis besar, teori ini dibedakan menjadi 2, yaitu patologi sosial dan disorganisasi sosial. Patologi sosial adalah suatu penyakit sosial yang terjadi dalam lingkungan bermasyarakat, misalnya yaitu kenakalan remaja dan juga kekerasan. Sedangkan disorganisasi sosial merupakan sebuah kondisi melemahnya suatu norma yang terjadi di dalam masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan sosial yang begitu cepat. Misalnya seperti penerapan sanksi yang lemah ketika terjadi konflik. Sedangkan contoh dari teori fungsionalitas struktural sendiri ada seperti digambar, yaitu seperti kenakalan remaja dan 2. Teori konflik. Teori ini menyatakan bahwa permasalahan sosial yang muncul di masyarakat terjadi sebagai akibat konflik yang berkepanjangan, baik konflik antara kelompok, antara etnis, hingga konflik beragama. Secara garis besar, teori konflik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konflik kesetaraan di dalam kelas sosial teori Marxis dan konflik karena adanya nilai kepentingan yang berbeda non-Marxis. Sedangkan contoh dari teori konflik ada seperti digambar, yaitu seperti konflik antara kelompok. Teori yang ketiga, pengertian teori interaksionisme simbolik. Interaksi adalah istilah dan garapan sosiologi, sementara simbolik merupakan garapan komunikologi atau ilmu komunikasi. Seperti yang sedikit dijelaskan di atas bahwa teori interaksionisme merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di lingkungan sekitar. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yakni memusatkan diri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan sebaliknya, masyarakat dan individu. Interaksi yang muncul berkembang lewat simbol-simbol yang diciptakan meliputi gerak tubuh, suara, gerak fisik, ekspresi, hingga dilakukan dengan sadar. Pada simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Herbert menyebut gerak tubuh sebagai simbol signifikan, sementara gerak tubuh mengacu pada tiap tindakan yang memiliki makna yang ada ditanggapi oleh orang lain dan memantulkannya lagi sehingga terjadi adanya interaksi. Contoh interaksionisme simbolik seperti ketika melihat rambu-rambu lalu lintas, larangan parkir dengan simbol lempengan bentuk lingkaran dengan tanda huruf P yang dicoret. Tanda ini merupakan simbol dan disepakati bahwa maknanya berupa larangan parkir di seputar tempat tanda tersebut berada. Dan sebagai contoh dari teori ini yaitu seperti digambar yang melambangkan dilarang parkir di tempat tersebut. Adapun kesimpulan dari jurnal tentang teori masalah sosial yaitu bahwa teori fungsional struktural mempunyai 4 komponen penting menurut Parsons atau Jack Juliati Hisham 2021, yaitu adaptation, goal attainment, integration, dan latensi. Berbeda dengan fungsionalitas yang melihat keadaan normal masyarakat sebagai keseimbangan status, teori konflik cenderung melihat masyarakat dalam
konflik konstan dalam kelompok dan kelas. Sedangkan teori interaksionalisme simbolik itu sendiri merupakan aktivitas khas manusia, yaitu berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang memiliki makna. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.